Recording in progress. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu, kesempatan, dan juga tempat sehingga saya dapat menyelesaikan dan memenuhi tugas dari mata kuliah listrik dan elektronika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Moga Gilbert Taraza Pakpahan dengan NPM 2114071036. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah arus listrik, tegangan listrik, daya listrik, dan muatan listrik AC dan DC. Untuk materi yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik merupakan elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari sumber tegangan. Jadi, arah aliran konvensional dari kutub positif ke kutub negatif yang berasal dari sumber tegangan. Jadi, kedua kutub tersebut disebut dengan arus listrik. Untuk notasi aliran elektron, muatan listrik bergerak dari sisi negatif ini ke sisi positif. Dan untuk notasi aliran konvensionalnya berasal dari muatan listrik berasal dari sisi positif ke sisi negatif. Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu, di mana di dalam satuan SI adalah ampere atau disimbolkan dengan A, atau coulomb per detik atau sekon, di mana I dalam ampere sama dengan Q dalam satuan coulomb per T dalam satuan detik, di mana 1 ampere sama dengan 1 coulomb per detik. 1 ampere sama dengan 1000 mA. Yang kedua, kerja. Kerja dibutuhkan untuk menggerakkan suatu objek. Nah, apabila kita melakukan sesuatu, maka kita harus membutuhkan kerja. Misalkan, kalau kita mencangkul sebuah lahan, apabila lahan tersebut dibiarkan, maka lahan tersebut tidak akan menjadi apa-apa. Jadi kita harus membutuhkan kerja, mana kita harus mencangkul dengan membutuhkan tenaga. Maka tenaga tersebut disebut dengan kerja. Jadi kerja atau W sama dengan gaya atau disimbolkan dengan F dikali jarak yang disimbolkan dengan S. Dalam satuan SI, W sama dengan Joule dalam satuan Newton kali meter, di mana 1 Joule adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Nah, ini adalah contoh soal arus listrik. Diketahui arus sebesar 2 ampere mengalir melalui kawat selama 8 sekon. Tentukan besar muatan melewati suatu titik dan banyaknya elektron pada muatan tersebut. Nah, kita akan bahas soal ini. Jadi diketahui I sama dengan sebesar ini tadi 2 ampere. Dan untuk waktunya atau T sama dengan 8 sekon. Yang ditanya adalah muatan atau Q dan jumlah elektron. Ini kan tadi kan, tentukan besar muatan melewati satu titik dan banyaknya elektron pada muatan tersebut. Nah, kita bahas. Jadi rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Jadi Q sama dengan I kali T. Sama dengan 2 ampere dikali dengan 8 sekon. Sama dengan 16 sekon. Jadi muatannya adalah 16 sekon. Dan jumlah elektronnya sama dengan, muatan untuk satu elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Maka 16J per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb sama dengan 10 kali 10 pangkat 19 elektron. Materi selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kapasitas untuk melakukan kerja, di mana energi bersifat kekal atau tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Jadi energi ini tidak dapat dimusnahkan. Pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air,
energi dapat diubah menjadi listrik. Jadi pada PLT ini di mana air yang mengalir itu dia diubah dari yang sebelumnya energi air menjadi energi listrik. Potensial energi yang dipunyai benda karena posisinya. Nah, ini adalah PLT tadi. Mana pembangkit listrik tenaga air ini diubah dari yang sebelumnya energi air menjadi energi listrik. Itulah yang disebut dengan PLTA. Oke, lanjut. Nah, kita masuk untuk materi yang kedua, tegangan. Tegangan merupakan muatan mengalir karena ada beda potensial listrik. Jadi, tegangan merupakan muatannya mengalir karena ada beda potensial listrik. Di mana tidak ada perbedaan potensial, tidak ada arus listrik. Jadi, apabila tidak ada perbedaan potensial, maka tidak ada arus listrik. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu pada analogi air dalam tabung. Pada gambar pertama ini, tentu airnya tidak mengalir karena potensialnya sama. Nah, tadi kan muatan listrik mengalir karena adanya potensial listrik. Maka di sini tidak ada muatan listrik. Dan untuk yang gambar yang kedua ini adalah mengalir, di mana analogi dalam tabung tersebut mengalir. Mana tabung pertama ini lebih tinggi daripada tabung kedua. Ini adalah merupakan salah satu dari sifat air kan, di mana air itu selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke. Beda potensial atau tegangan per voltage antara dua titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan satu C muatan antara satu titik dengan titik lainnya. Di mana satuan tegangan SI sama dengan volt yang biasa dilambangkan dengan V besar. Di mana V dalam volt sama dengan W dalam satuan joules per Q dalam satuan coulombs. Jadi tegangan adalah kerja yang diperlukan untuk menggerakkan muatan Q dari titik A ke B. Maka dapat disimpulkan apabila kerja yang diperlukan untuk menggerakkan muatan Q dari titik A ke B, maka dapat disimpulkan bahwa WAB sama dengan VAB per Q. Nah, jika kerja yang dilakukan untuk menggerakkan muatan positif dari B ke A atau menggerakkan muatan negatif dari A ke B, maka titik A positif terhadap B. Titik A polaritas positif, titik B polaritas negatif. Nah, ini polaritas positif, polaritas negatif. Jika suatu 6 volt tegangan, potensial naik per voltage rise dari B ke A. Nah, maka ini naik dari B ke A. Dan atau suatu 6 volt tegangan potensial turun per voltage drop dari A ke B. Nah, dari positif ke negatif, maka voltage-nya akan turun. Lanjut. Tegangan AC per DC. Nah, ini menarik ini. Jadi, aliran muatan atau I dapat dibedakan menjadi yang pertama DC atau direct current atau biasa disebut dengan arus syarah. Pada DC, muatan mengalir dalam satu arah setiap saat. Jadi, muatan itu mengalir searah terus. Misalnya dari A ke B terus. Sedangkan untuk sumber tegangan DC adalah seperti baterai, sel volta, dan akumulator. Kelebihan listrik AC dibandingkan dengan listrik DC. Yang pertama, pembangkit listrik AC lebih sederhana, murah, dan realistis. Jadi, pembangkit listrik AC ini lebih murah dibandingkan dengan listrik DC. Yang kedua, muatan dipindahkan dengan menggunakan sistem transmisi daya jarak jauh. Yang ketiga, mudah diputus dan aman digunakan. Jadi, untuk arus DC AC ini lebih mudah diputus, lebih mudah diputus dan aman digunakan. Selanjutnya, mudah dinaikkan atau diturunkan tegangannya dengan menggunakan transformator. Oke. Nah, sumber tegangan. Sumber tegangan yang pertama adalah prinsip elektromagnet.
generator mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, jadi maksudnya ini adalah generator tersebut dikonversi dari yang sebelumnya energi mekanik menjadi energi listrik. Kedua, prinsip elektrokimia. Misalnya sel volta baterai yang mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Jadi energinya itu dikonversi dari sebelumnya energi kimia menjadi energi listrik. Sumber tegangan. Prinsip termoelemen. Tegangan terjadi apabila perbedaan temperatur antara kedua material. Jadi akan terjadi perbedaan temperatur antara kedua material. Untuk prinsip fotovoltaik, energi radiasi matahari juga menjadi energi listrik. Contoh soal tegangan listrik. Jadi misalkan sebuah soal yang menyatakan sepotong kawat dialiri arus listrik sebesar 2 ampere dengan hambatan 8 ohm, berapa tegangannya? Jadi diketahui I sama dengan tadi I 2 ampere, R sama dengan 8 ohm. Ditanya berapa tegangannya kan? Jadi untuk rumus V sama dengan I kali R. Maka 2 ampere dikali 8 ohm sama dengan 16 volt. Kita masuk materi selanjutnya adalah resistansi. Resistansi merupakan sifat material yang mencegah pergerakan elektron. Nah, untuk yang pertama itu konduktor. Resistansi kecil mudah mengalirkan listrik. Contohnya seperti emas, tembaga, baja, besi. Jadi alat-alat tersebut ini mudah mengalir karena berasal dari bahan konduktor yang dapat mengantarkan panas atau listrik dengan baik. Untuk yang kedua adalah isolator. Resistansinya besar. Ini sulit mengalirkan listrik karena berasal dari seperti plastik, gelas, kayu. Jadi dia susah atau sulit mengantarkan listrik. Untuk satuannya dalam SI sama dengan ohm dengan simbol seperti ini, ohm, dan simbol kuantitasnya sama dengan R. Ini materi selanjutnya adalah hukum ohm. Arus atau I berbanding lurus dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan tegangan dengan resistansi atau R, di mana I sama dengan V per R. Untuk setiap tegangan yang diberikan, semakin besar resistansi, semakin kecil arus yang mengalir. Jadi, semakin besar resistansinya sebuah tegangan atau R, maka semakin kecil arus yang mengalir. Resistansi listrik suatu konduktor adalah sama dengan 1 ohm. Jika tegangan yang diberikan sebesar 1 volt, menyebabkan arus mengalir 1 ampere. Oke. Ini materi selanjutnya. Resistivitas 1. Resistansi suatu konduktor berbanding lurus dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan penampangnya. Untuk temperatur tetap dapat disimpulkan bahwa R sama dengan B kali I per A, di mana rho tadi ya, mana R sama dengan rho kali I per A, di mana rho sama dengan resistivitas dalam satuan ohm meter per ohm kali meter. Ini adalah panjang dalam satuan meter, dan untuk A-nya sama dengan luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Resistivitas 2. Resistivitas tergantung material dan temperatur. Dapat kita baca pada ini, mana materialnya ada silver, copper, annealed, aluminium, iron, konstan. Ada nilai resistivity-nya. Dan di sini juga ada kromik, silikon, paper, nika, dan quartz. Di sini juga ada nilai resistivity-nya. Di mana untuk konduktor rho sama dengan minus 10 pangkat minus 8 ohm kali M. Untuk bahan isolator rho sama dengan 10 pangkat 10 ohm kali meter. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, resistor. Ini materi yang menarik. Resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satuan rangkaian.
Mana tipe resistor ini adalah tetap atau fixed dan variabel atau variabel. Jadi bentuk fisiknya itu ya seperti ini. Resistor terbuat dari karbon, lilitan kawat atau wire wound, metal film. Jadi rumus resistor itu sama dengan V sama dengan I kali R. Simbol rangkaian itu adalah untuk gambar pertama adalah linear resistor. Gambar B non-linear resistor. Ini fixed resistor dapat kita baca, kita pahami untuk karbon komposisinya ada 5 macam, 5 bentuk, dan untuk metal filmnya ada 4 bentuk. Fixed resistor. Jenis resistor yang nilai resistansinya tetap. Gambar pertama ini adalah metal film chip resistor. Gambar kedua chip resistor array. Yang ketiga resistor new. Ini adalah resistor yang paling sering muncul ya, yang paling banyak diketahui lah. Yang D adalah resistor neutron. Nah, ini adalah salah satu materi yang penting ya. Ini penting untuk diketahui karena ini sering muncul dalam ujian juga sering. Jadi cara membaca kode warna pada resistor itu adalah pada gelang pertama ini adalah untuk angka pertama, gelang kedua adalah untuk angka kedua, gelang ketiga ini adalah untuk angka ketiga, gelang keempat ini adalah untuk perpangkatan atau jumlah 0, dan untuk gelang kelima ini adalah toleransi. Jadi macam-macam warnanya itu ada warna hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak. Jadi dulu kemarin itu pas dosen kami mengajar, Bapak hitung cara cepat untuk menghafalkan ini warna ini singkat. Nah, awalannya jadi hijau, meo, ku, hibi, abu, meta. Jadi itu mudah caranya, cara membacanya itu. Untuk gelang pertama tadi adalah angka pertama, ini coklat, gelang kedua ini untuk angka keduanya adalah orange, gelang ketiga kuning, gelang keempat ini adalah perpangkatan warna hitam. Ini adalah nilai toleransinya. Ini adalah warna perak ya. Silakan. Nah, resistor variabel. Besar resistansi dapat diubah. Jadi besar resistansi resistor variabel ini dapat diubah-ubah. Potensiometer resistor variabel yang digunakan untuk membagi tegangan. Rheostat. Resistor variabel untuk mengatur arus. Oke. Produce and absorb energi. Pada rangkaian listrik, bila suatu komponen yang mengirimkan atau menghasilkan energi atau produce, maka ada komponen lain yang menyerap energi atau absorb tersebut. Jadi pada gambar pertama ini adalah mengirimkan energi. Gambar yang kedua ini adalah menerima energi. Jadi ini dua perbandingan ya, yang berbanding terbalik. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, daya atau power. Laju untuk menghasilkan atau menyerap energi dari suatu komponen disebut dengan daya atau power. Untuk satuannya dalam SI sama dengan watt, yang biasa disimbolkan dengan W besar. Di mana P dalam satuan watt sama dengan W dalam satuan joule per T dalam satuan detik. Maka W per Q kali Q per T. Maka dapat disimpulkan P dalam satuan watt sama dengan V dalam satuan volt dikali I dalam satuan ampere, di mana 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Nah, daya yang dihasilkan atau diserap oleh komponen listrik ada dua, daya positif. Jadi daya positif itu adalah daya yang menyerap energi, sedangkan daya negatif itu adalah mengirim atau menghasilkan energi. Maka daya yang diserap sama dengan B sama dengan FI. Itu dia. Nah, daya resistor.
daya yang diserap oleh resistor atau linear sama dengan P sama dengan V kuadrat per R. Maka I kuadrat dikali sama dengan dikali R. Power rating, daya maksimum yang dapat dihasilkan atau diserap oleh resistor tanpa terjadi panas berlebihan dapat merusak resistor. Misalnya itu 1/8, 1/4, 1, 2, 5, 10, dan 20 watt. Contoh soal daya listrik. Jadi misalkan contoh soal ini selama 5 menit terakhir Malin telah memindahkan meja belajarnya ke sudut dengan usaha sebesar 1.200 joule. Berapakah daya yang dikeluarkan oleh Malin? Kita bahas ya. Jadi diketahui W sama dengan 1.200 joule. D sama dengan 5 menit. Jadi ini masih dalam satuan menit kan? Jadi satuan T itu tadi kan skon atau detik. Jadi ini dikali 60. 5 kali 60 sama dengan 300 skon. Ditanya B. Jawab P sama dengan W per T. Maka 1.200 joule dibagi 300 skon sama dengan 4 watt. Adalah soal yang ini ya, masih gampang ya. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu adalah muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda, sehingga mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Jenis-jenis muatan listrik. Jadi muatan listrik tergolong ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah proton. Proton merupakan muatan listrik positif dari sebuah atom, sebuah benda. Jadi sebuah benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dengan jumlah elektronnya. Jadi suatu proton itu dapat dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron. Untuk yang kedua, elektron. Jadi elektron merupakan muatan listrik negatif dari sebuah atom, di mana sebuah benda dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya lebih besar dibandingkan jumlah protonnya. Jika kita lihat tadi pada proton itu, sebuah benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dengan jumlah elektron. Sedangkan untuk elektron, sebuah benda dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah protonnya. Jadi ini adalah dua perbanding saling bertolak belakang ya. Jadi ini memiliki pengertian atau perbedaan antara proton dan elektron. Untuk jenis muatan listrik yang ketiga itu adalah netral. Jadi netral ini merupakan suatu keadaan di mana muatan positif dan muatan negatif pada suatu atom jumlahnya seimbang. Jadi muatan positif dan muatan negatifnya itu seimbang. Dan inilah yang berada di tengah-tengah. Misalkan ada dua orang yang ini yang berantem. Ini adalah menjadi penengah yang netral ini. Jadi netral ini penengah di antara proton dan juga neutron. Itu makanya dia disebut netral, tidak berpihak pada blok A dengan blok A. Misalkan blok A adalah proton dan tidak berpihak kepada blok B. Blok B misalkan elektron. Oke. Muatan listrik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positif, jumlah elektron pada materi tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Muatan negatif, jumlah elektronnya lebih sedikit dari jumlah protonnya. Kita masuk contoh soal ya. Ini adalah contoh soal muatan listrik. Soalnya adalah terdapat suatu benda yang mempunyai massa sebesar 40 gram dan bermuatan di 1 sama dengan 1 mikroc yang digantungkan di seutas tali dengan massa yang telah diabaikan. Lalu di sebelah kiri di dalam benda tersebut telah diletakkan sebuah muatan Q2 besaran muatan sebesar -2 mikroc yang dapat menyebabkan posisi benda tersebut dapat bergeser ke sebelah kiri. Jika diketahui K sama dengan 9,109 nm2 per C2 dan G sama dengan 10 ms kurang 2, maka tentukan nilai tegangan yang dialami oleh tali tersebut. Oke, jadi kita bahas adalah jadi rumusnya itu adalah sama dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2.
Jadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan dikali 1 kali 10 pangkat minus 6 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 per 15 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Jadi F sama dengan 9 kali 2 kali 10 pangkat minus 3 per 225 kali 10 pangkat minus 4. Maka F sama dengan 0,8 M. Setelah gaya tarik-menarik antara kedua mata listrik ketemu, untuk mencari tegangan tali, kita cari resultan dengan gaya berat muatan. Jadi setelah F tadi kita temukan, maka kita akan mencari resultan. Resultan disimbolkan dengan T, di mana T sama dengan akar dari FC kuadrat tambah M kali G kuadrat. Jadi T sama dengan 0,8 kuadrat tambah 0,4 kuadrat. T sama dengan 0,8 kuadrat tambah 0,4 kuadrat sama dengan, maka T sama dengan 0,28. Jadi besar tegangan tali yang terjadi sebesar 0,28 M. Nah, oke, selesai. Jadi sekian materi yang dapat saya jelaskan. Atas kekurangan perkataan saya ataupun penjelasan saya minta maaf. Dan saya akhiri. Terima kasih.